Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Maisa Alfat, akan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Institusi IAIN Kediri. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang maf'ul fe. Nah, maf'ul fe. Nah, sekarang kita masuk di materi maf'ul fe. Maf'ul fe atau bisa dikenal dengan ayo anjir kalian juga dianjir. Ya, sekarang maaf ya tadi ada error sedikit. Kita masuk ke maf'ul fe yang dinamakan dengan maf'ul itu juga disebut dengan dorof. Kita masuk dalam pengertiannya terlebih dahulu. Dorof atau maf'ul fe itu adalah ismun yang tasibu ala taqdiri fi, isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan fi, yadukuru li bayani zaman fi'li au makanihi, yang mana maf'ul tersebut itu menjelaskan zaman fi'il atau tempat fi'il. Amma idza lam yakun ala taqdirihi fala yakun dzarfan. Adapun jika hal tersebut itu tidak mengira-ngirakan makna fi, maka lafaz tersebut itu bukan dinamakan dengan dorof, bal yakunu kasairil asma'i, akan tetapi itu seperti halnya isim-isim yang lainnya. Ala hasbi ma yatlubu al amil wa yakunu mubtada'an wa khabaron. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, macam-macam maf'ul fe atau disebut dengan dorof itu ada dua. Yang pertama dzarfuz zaman, yaitu dzarfuz zaman. Lihat kursor saya ya. Ini dzarfuz zaman. Terus yang kedua adalah dzarful makan, dzarf makan. Kita beralih ke pengertian dzarful zaman. Dzarful zaman adalah ma yadullu ala waqtin waqa'a fihi al-hadas nahwu safarat lailan. Dzarf zaman adalah suatu dzarf yang menunjukkan suatu waktu kejadian. Seperti contoh safartu lailan, saya jalan-jalan di waktu malam. Waktu lailan ini merupakan keterangan waktu dari safar. Perjalanan ini dilakukan pada waktu malam. Nah, malam ini merupakan sebuah dzarf karena dia menjelaskan sebuah waktu. Kemudian yang kedua adalah dzarf makan. Dzarf ma yadullu ala makanin waqa'a fi al-hadas. Dzarf yang menunjukkan suatu tempat kejadian atau bisa disebut dengan setting, latar tempat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, lihat contoh di bawah ini. Waqa'tu tahta alam. Aku berhenti di bawah alam sebuah ilmu. Nah, tahta yang menjadi dzarf adalah tahta. Tahta ini merupakan dzarf makan karena tahta ini menunjukkan tempat di mana kejadian tersebut, di bawah. Terus kita beralih ke slide berikutnya.
Wal mubham min dzurufil makan. Isim mubham itu juga termasuk dzaraf tempat. Pengertiannya adalah suatu dzaraf yang mana menjelaskan atau menunjukkan tempat yang tidak tertentu. Al-tas minha awil mahdud. Madalla alamat. Ada juga dzaraf itu dibagi dua dari segi muayyan dan tidaknya. Pertama adalah mubham, samar, adalah suatu dzaraf yang mana menjelaskan suatu tempat yang tidak jelas. Terus yang kedua adalah wal mukhtas minha awil mahdud, atau dzaraf yang khusus. Itu adalah madalla ala makanin muayyanin, suatu dzaraf yang menjelaskan suatu tempat yang khusus sudah diketahui. Kita lanjut ke set berikutnya. Dzaraf mutasarraf atau dzaraf ghairu mutasarraf. Dzaraf juga bisa dibagi lagi menjadi dua. Ada dzaraf yang tasrif, dzaraf itu di dzaraf, dan dzaraf yang tidak bertasrif, atau dzaraf yang tidak pengambilannya itu tidak berdasarkan dzaraf mutasarrif itu kembali kita teruskan ke sebelumnya. Nasbud dzaraf, nasabnya dzaraf. Musabu dzarfat zaman al-mutlaqan sawaun akana mu'man aw mahdudan ay mukhtason. Dzarafnya nasab atau dzarafnya zaman, dzaraf zaman, nasabnya dzaraf zaman itu secara mutlak, meskipun itu berupa dzaraf mubham atau mahdud. Contoh satu hinan masafar lailatan. Saya sirtu, saya jalan di beberapa waktu, lain waktu, di suatu waktu. Wasafar lailatan, dan saya ini sortu sirtu hinan ini merupakan contoh dari dzaraf yang mubham karena belum diketahui. Ini berarti di suatu waktu. Sirtu hinan, di suatu waktu saya berjalan-jalan. Wasafartu lailatan, dan saya berjalan-jalan di waktu malam. Ini dzaraf mahdud. Ala syarti ayat tadammana ma'na fi. Dengan memutawan syarat harus mengira-kirakan makna fi. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.